Nah, tadi kita yang pertama sudah membahas mengenai zakat. Nah, yang kedua saya mau ke Ustadz Bani nih. Ustadz Afwan, jadi saya tuh punya teman. Nah, teman saya tuh pernah cerita, jadi ayahnya waktu itu sempat meninggal, hanya tersisa istri dan anaknya. Nah, tapi ini tiba-tiba di saat sudah bagi-bagi warisan, datanglah pamannya. Katanya dia bilang ingin mengelola harta dari ayahnya tersebut. Namun singkat cerita, ternyata pamannya ini mohon maaf kabur gitu dan dia sukses nih dari mengelola hasil warisan orang tua teman saya ini. Nah, ini sebenarnya hukumnya gimana sih Ustadz kalau kita mengambil atau merampas rezeki anak yatim yang tidak berdaya gitu. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Masya Allah. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Sebetulnya boleh mengambil, mengelola atau bahkan dalam bahasa syariat itu al-hujru, menahan harta anak yatim karena mereka masih dalam kondisi anak-anak yang tidak bisa, belum mampu mengelola hartanya. Boleh ditahan oleh kerabatnya, pamannya, omnya dan seterusnya. Dalam surat An-Nisa, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Boleh kalian tahan, ambil, pegang itu harta anak yatim sampai nanti usia dia sudah masuk usia pernikahan. Baru fadfa'u ilaihim amwalahum, dikembalikan, dibelikan. Ya. Atau belum usia menikah tapi dia sudah mumayyiz, istilah orang kita, mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Uang ini tidak dihabiskan untuk main game saja misalnya. Itu boleh kita berikan kepadanya. Nah, boleh enggak nih yang mengelola mengambil uang? Boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mampu, hartanya banyak, jangan. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau yang mengelola harta anak yatim ini dia berkecukupan, dia punya banyak harta, maka jangan. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia, Ustaz, saya juga butuh nih, sementara saya harus sibuk mengurus hartanya, boleh enggak saya ambil? Falyakul bil ma'ruf. Maka hendaklah dia boleh makan, boleh ambil tapi dengan cara yang ma'ruf. Menarik sekali Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti. Beliau ketika mengatakan falyakul bil ma'ruf itu bagaimana? Ambil yang terendah dari dua kondisi. Misalnya, jika dia mengelola, memiliki kecukupan harta, kemampuan, kepiawaian dalam mengelola harta, layak mendapatkan gaji 10 juta misalnya. Tapi kebutuhan bulanan dia cuma 5 juta, maka dia boleh hanya mengambil 5 juta. Sebaliknya, misalnya kebutuhannya 5 juta. Tapi dari kelola harta anak yatim ini cuma bisa menggaji dia 3 juta. Maka dia hanya boleh mengambil 3 juta. Itu falyakul bil ma'ruf. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti. Lalu bagaimana kalau ini diambil semuanya Ustaz. Dibawa kabur, dibawa lari. Tidak diberikan kepada anak yatim ini. Allah ancam betul itu dalam ayat 10 surat An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar, yang tidak patut, itu sebetulnya sedang memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dia akan masuk dalam neraka sa'ir, yaitu api yang menyala-nyala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api yang kalian panaskan di dunia itu 1/70 dibandingkan dengan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kata Allah, diberikan air minum itu dari ainin aniyah, air yang aniyah. Apa aniyah itu? Kata para ulama, muntahal hararah. Panas itu dipanaskan sampai mentok paling panas itu. Itu panasnya api neraka. Dimasukkan ke dalam perut dia. Semakin banyak harta yang dia makan, semakin banyak yang dimasukkan dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Belum sampai perut, baru sampai mulut habis sudah terbakar. Masuk ke kerongkongan habis terbakar terus sampai ke mulutnya. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan memakan harta anak yatim ini ke dalam kategori dosa besar. Kata Rasulullah SAW, jauhi 7 perkara yang termasuk menghancurkan semua amal kita, yaitu dosa-dosa besar. Di antaranya adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati nih, hati-hati sekali. Jangan sampai, nauzubillah, kita mengambil hak anak yatim, kita rampas hartanya.
itu tidak akan mendatangkan keberkahan buat kita baik di dunia terlebih lagi di yaumil qiyamah kelak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wallahu taala alam bisawab. Waduh, nauzubillah min zalik. Tadi ya kalau misalnya kita tahu hukumannya kalau misalnya kita merampas rezeki anak yatim, aduh serem banget, saya aja sampai merinding tadi. Saya aja kena air panas dikit aja, langsung gitu apalagi